Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story Obeng, storynya orang bengkel. Di channel ini kita bakalan sharing-sharing pengetahuan seputar dunia otomotif. Di video kali ini aku mau membahas tentang silinder head, komponen mesin yang berfungsi sebagai tempat ruang bakar, kemudian sebagai tempat lubang busi, kemudian sebagai tempat mekanisme buka tutup klep, dan juga sebagai tempat lubang intake dan juga lubang exhaust. Berbeda dengan silinder head mesin 2 tak yang cuma ada lubang busi, di silinder head mesin 4 tak ini ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita simak video ini sampai selesai. Jadi ini adalah silinder head beserta bagian-bagian dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah valve seat atau dudukan klep. Sesuai dengan namanya, komponen ini bersinggungan langsung dengan klep. Jika terjadi masalah di valve seat atau ada kerusakan di valve seat, itu bisa menyebabkan kebocoran kompresi di mesin sepeda motor. Kemudian yang kedua ada intake port atau lubang masuk. Jadi intake port ini adalah jalur masuknya bahan bakar dan udara dari karburator untuk menuju ke ruang bakar. Yang ketiga ada oil seal atau seal oli ya, atau yang lebih sering disebut seal clap. Komponen ini berfungsi untuk mencegah oli masuk ke area ruang bakar melalui valve guide atau bottle clap. Selanjutnya yang keempat ada valve in atau klep masuk. Sesuai dengan namanya, valve in berfungsi untuk sebagai pintu masuk atau jalur masuknya percampuran bahan bakar dan udara dari karburator ataupun dari injektor menuju ke ruang bakar. Kemudian yang kelima ada valve keeper atau lebih sering kita sebut dengan kuku klep ya. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengunci klep agar tidak terlepas akibat proses kerjanya ya. Jadi klep ini bekerja naik turun dengan intensitas yang sangat cepat. Nah, jadi valve keeper ini berfungsi untuk mengunci agar klep tersebut tidak terlepas. Kemudian yang selanjutnya ada spark plug atau busi. Jadi busi ini berfungsi sebagai pemantik bunga api atau pemercik bunga api yang berfungsi untuk melakukan proses pembakaran. Selanjutnya yang ketujuh ada adjusting seam. Adjusting seam ini berfungsi sebagai ganjalan atau bantalan penghubung antara rocker arm dan juga klep, atau antara camshaft dan juga klep. Jadi tebalnya adjusting seam ini akan berpengaruh ke clearance ataupun jarak main bebas antara klep dengan rocker arm atau antara klep dengan camshaftnya. Kemudian yang kedelapan ada camshaft atau knock-on as. Camshaft ini berfungsi untuk mengatur durasi dan juga timing buka tutupnya klep in dan juga klep out. Bentuk tonjolan yang ada di camshaft atau di knock-on as itu berpengaruh ke banyaknya jumlah pasokan bahan bakar dan udara yang nantinya masuk ke ruang bakar. Kemudian yang kesembilan ada valve spring atau per klep. Valve spring ini berfungsi untuk mengembalikan klep ke posisi semula untuk memastikan tidak ada kebocoran kompresi di area klep. Selanjutnya yang ke-10 ada valve exhaust atau klep buang. Klep buang ini fungsinya sebagai pintu gerbang pembuangan sisa hasil pembakaran. Yang ke-11 ada valve guide atau biasanya disebut bottle clap. Nah, valve guide ini berfungsi sebagai peluncur atau tempat bergeraknya si klep atau valve. Yang terakhir atau yang ke-12 ada port exhaust atau lubang buang. Lubang buang ini berfungsi sebagai jalur pembuangan hasil sisa pembakaran yang nantinya akan diteruskan ke knalpot.
Oh ya, ada satu yang ketinggalan. Di jenis mesin patak yang lainnya ada yang menggunakan rocker arm. Jadi rocker arm ini fungsinya untuk menekan valve atau menekan klep. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang komponen cylinder head dan juga fungsinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang kurang tepat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.